Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliahcoding.com. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menambahkan chart Trello untuk planning ya, apa saja yang akan kita kerjakan. Saat ini kita akan melanjutkan dalam pembuatan form master user yang sebelumnya sudah pernah kita buat, tapi belum selesai di sini. Sebelum mengerjakan codingan, kita ada baiknya memindahkan tasknya dari planning ke do. Berarti kita sedang mengerjakannya. Di sini juga kita bisa menambahkan timernya, start timer untuk melihat berapa menit kita mengerjakannya. Gitu. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke ini ya programnya. Tapi kalau teman-teman belum menjalankannya, bisa menjalankannya dengan perintah php artisan set untuk menjalankannya ya. Oke, sini sudah jalan seperti ini yang di pertemuan sebelumnya. Kemudian ketika detik master user itu masih kayak gini kosong ya. Selama masih kosong, sebelumnya kita sudah pernah membuat apa aja. Yang pertama rootnya kita buat dua buah root di sini, user controller untuk resource-nya dan satu lagi untuk rootnya untuk hapus URL hapus. Kemudian kita buka controllernya. Controllernya kebetulan kemarin masih sederhana seperti ini ya. Kita lanjut. Sebelumnya kan kita buat seperti ini berarti return view admin user index. Nah, function index itu adalah yang akan pertama kali dijalankan. Jadi si user, misalnya di sini ya, 8000 user. Nah, sebenarnya user garis miring index seperti ini. Cuma karena indeksnya nggak dibaca, jadi dia langsung ya kayak gini. Kita lanjutkan lagi di sini admin user index. Nah, indeksnya ini ada di view admin user index php. Nah, kemarin seperti ini contohnya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lanjut ke pembuatan form user. Bagaimana agar ini tampil namanya header and footernya ya, itu perlu ditambahkan yang namanya layout. Nah, di sini sebentar saya lihat contohnya dulu. Resort view admin, ini admin user ya. Nah, oke di sini. Jadi kita harus yang di sini namanya extend. Ini bawaan dari Blade ya. Blade itu merupakan sistem templating yang dipakai oleh Laravel. Ini lebih memudahkan kita. Jadi dia di dalamnya ada HTML dan CSS dan JS ya. Bisa diatur. Kalau di Express.js juga ada namanya file, PUG, terus ada macam-macam sih. Ini extend. Nah, layout titik kemarin kita buatnya di folder layout itu admin titik berarti layout titik admin kayak gitu. Kan coba di refresh. View layout admin not found. Layout admin blade titik php kurang s. Oh, s kurang, maaf. Oke, kita refresh lagi. Nah, ini jadi ke bawah nih. Ke bawah, tapi tulisannya itu ini ada di atas sini. Maaf. Ada di atas. Atau kita gampangnya gini aja ya. Mana sih? Nah, ini aja supaya gampang. Ngerti ini. Sip.
kita tambahin lagi itu yang namanya section. Section kemarin kita kasih nama konten. Kemudian jangan lupa ditutup di paling bawahnya itu end section. Nah, baru ada di dalam sini. Nah, konten ini dari mana? Waktu kemarin kita buat di admin.php. Di sini kita buat yang namanya yield content. Jadi, isi dari konten itu nanti akan ditaruh di dalam sini. Yang di update ya, konten fluidnya itu ada di sini. Jadi yang kalau ilhamnya itu ada di situ. Jadi kayak gitu. Gimana teman-teman, ada yang ditanyakan? Oh iya, nggak bisa tanya, ini kan video. Oke, nanti kalau misalnya ada sesi offline-nya kita bisa tanya jawab. Atau teman-teman bisa tanya di kolom komentar di YouTube. YouTube channel saya itu ada di namanya kuliah coding karena udah ganti. Cek aja kuliah coding. Nah ini langsung muncul ya. Nah ini semuanya ada di sini. Nanti teman-teman bisa komen sana. Atau teman-teman bisa kunjungin GitHub saya di github.com K4Ilham. Nanti codingannya ada di sini. Masuk ke repository aja. Nah, ini ada di sistem informasi akuntansi atau SIA Laravel, ada dua ya. Yang ini yang sudah selesai, yang ini yang masih ongoing. Sip, lanjut. Ini baru kayak gini. Oh iya, kita kecilin lagi. Sip. Sekarang kita buat apa lagi nih? Kita buat yang pertama. Yang pertama kita harus buat si controllernya terlebih dahulu. Controllernya user controller ini mau nampilin apa login ini? Kan? Ya mau nampilin data login, data user. Usernya, oh ya belum buka ininya ya, database-nya. Kita buka dulu. Lama ya. Tadi udah kan? Nggak ada. SQL ready. Oh ini baru buka. Oh dua. Nah ini tampilannya. Kita akan menampilkan data user yang ada di database ini nih, ada 8. Nanti kita buat form namanya apa ya? Adminnya yang bisa ngeditnya, bisa dan lain-lainnya. Misalnya mau menambahkan data, CRUD lah. Create, read, edit, dan delete. Oke, lanjut. Ya, saya sambil lihat codingannya juga ya. Soalnya kalau ngetik langsung itu agak lupa juga. Jadi supaya sesuai, ini sebelumnya saya sudah ngoding, cuma berarti di sini review aja. Ini bisa kita hapus, nggak jadi di sini. Terus di sini pertama kita panggil dulu. Karena ini user, berarti kita memanggil si model user. Model itu ibaratnya tabel lah ya. Use, kok jadi user? Use app models user. Nah, itu dari mana? Ini di sini kan ada folder app, terus folder model, folder user. Nah, user ini merupakan tabel user. Jadi yang bisa diisi itu name, email, sama passwordnya. Ini kita deklarasikan dulu di atas untuk supaya di bawah nanti kita panggil, tinggal yang panggil namanya aja user gitu. Nah, di fungsi index kita buat variabel namanya user sama dengan
model user. Oh, ini aja. Nah, kita mau menampilkan semua data yang ada di tabel user. Panggilnya gini, user all. Nanti akan tampil 8. Kalau mau coba lihat datanya, tinggal dd $user. dd itu artinya daidam ya. Nah, ini kita lihat datanya ada 7. Kenapa 7? Karena dimulai dari 0, berarti ini ada 8 data. Nah, ini datanya bisa dilihat di bagian atribut. Ini name-nya, username, dan lain-lainnya. Fungsi daidam ini adalah dia untuk ngecek aja sih variabel yang di $user itu isinya apa. Tapi ini kalau die, namanya die berarti programnya akan dihentikan sampai sini. Dan di bawah nggak akan dijalankan dan di dump. Atau bisa juga fardam. Fardam bisa nggak ya? Kalau di PHP nanti bisa juga pakai fardam. Nah, kayak gini kalau fardam. Semuanya langsung kebaca, cuman kita bacanya agak susah. Ini. Atau bisa juga print R. Ini namanya debugging ya, debugging. Buat ngecek. Nah, print R kayak gini. Kalau echo itu nggak bisa, kayaknya coba ya kita tes. Oh, bisa juga echo. Nah, ini datanya kalau echo langsung nih. Nah, teman-teman bisa pakai misalnya JSON Beautify. Mau dia tetap pastein. Nah, ini datanya. Lebih rapi kan? Oke, kita lanjut. Ini datanya sudah ada ya berarti ya. Ada datanya. Kemudian kita lempar datanya itu ke view. Return view dalam kurung. Nah, ini nama lokasi folder view-nya itu ada di folder admin. Kemudian admin, user, dan nama filenya index. Tuh, jangan lupa titik koma. Kemudian variabel yang dikirimnya itu apa? Ini dalam siku arah ya. Variabelnya user, nanti akan dikirim namanya user. Kemudian diambil dari $user. Gitu. Hah? Kenapa error nih? Oh, ini kurang koma. Save. Oke, seperti ini. Ketika kita refresh, apa yang terjadi akan muncul. Coba kita lihat di index.php di sini. $usernya itu karena di echo ya, jadi muncul. Kita dulu tes. Nah, ini masih kosong nih. Langsung kita, ini sebenarnya untuk kontrolnya udah cukup untuk di index. Sekarang kita masuk ke bagian view-nya. View-nya itu nanti kita akan menampilkan table. Di situ resource. Bentar, saya nyontek dulu. Sebenarnya programmer itu nggak wajib hafal ya. Yang penting kita tahu alurnya dan ngerti. Jadi programming itu bukan dihafalkan, tapi dimengerti. Yang penting kita paham. Oke. Yang pertama kita mau menampilkan data pengguna. Nanti teman-teman bisa langsung aja ketik seperti ini. Div class, deflex, dan lainnya nih. Bikin 4 data pengguna. Nanti jadi seperti ini ya. Ini tipenya H1, kemudian tambahin horizontal line.
untuk garisnya. Kemudian teman-teman bisa tambahkan, jadi bisa diketik langsung di sini. Nah, untuk tombol tambah, sini saya nggak langsung ngetik ya, karena untuk mempercepat durasi, di sini copy paste aja. Div class header, jadi ini headernya. Headernya itu nanti kita buat button. Buttonnya itu akan memunculkan modal. Modalnya itu nanti ada di bawah, modal add. Dan ini tulisan tambah kayak gini ya. Pas diklik nanti muncul modal tambah. Next lagi. Mungkin saya copy lagi di sini. Strukturnya inilah ya. Ini teman-teman bisa lihat di GitHub. Nah, ini saya bikin card body. Jadi di bawah nanti bikin card body untuk ininya ya. Untuk tabelnya ini kita pakai tabel responsif supaya tabelnya kalau misalnya di posisi pakai handphone dia bisa digeser kalau misalnya kelebihan. Nah, sekarang kita buat tabelnya. Tabel class sama dengan tabel. Di tabelnya itu kita pakai bootstrap ya. Tabel bordered. Kita kasih ID sama dengan, nanti karena kita pakai data table, kita kasih nama ID data table-nya, width-nya 100%, terus apa lagi ya, cell spacing-nya 0. Ini kurang lebar, bisa kita close dulu ya. Nah, gini. Nah, setelah table jangan lupa ditutup lagi tabelnya. Kayak gini. Isi dari tabelnya ini apa? Nanti ada thead, penutup thead, ada tbody, kita lihat belum ada apa-apa. Di headnya itu kita bikin tr, alignment-nya center aja semuanya. Penutup tr. Ini kita belum pakai extension jadi agak lama. Bentar, saya mau lihat extensionnya dulu. Extension buat mempermudah. Teman-teman bisa tambahkan di bagian extension mana? Sini. Astrodart container docker footer. Go ngebut Postman Prisma. Apa yang kemarin ya? Ada. Padahal ini tambahin. Sama. Ntar ya, ada 16. Oh iya, di laptopnya satunya lagi. Oke, mungkin untuk pertemuan selanjutnya nanti tambahkan. Sekarang kita lanjut aja. Di sini TH itu table header ya. TH ini nanti ada terus TH ada width-nya. Sini kosongin dulu aja. Ini ada berapa? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Yang pertama user ID.
Yang kedua, nama, email, terus apa lagi? Row akses, terus aksi. Nah, refresh. Nah, ini udah ada ya. Kemudian width-nya kita kasih width ini 5%. Nama itu 25%. Kemudian email 20%. Row akses 15%. Dan aksi 25%. Kalau buat table, untuk data table diutamakan ada t-head sama t-body ya. Ya kalau misalnya ada itunya kadang nggak mau tuh. Oke, sekarang kita panggil datanya. Sebelumnya kita sudah mengirim namanya user. User, ini user dikirim ke view. Jadi kalau misalnya di sini nanti kita tampilkan datanya ada di bagian body. Di sini kita testing dulu. Coba. Echo $user. Testing ya. Nah, ini datanya sudah ada. Tinggal kita looping. Cara loopingnya, kalau pakai blade kita nggak usah pakai PHP kayak gini. Langsung aja dollar for each dollar row is begini. Dollar user as dollar row. Nah, jangan lupa ditutup. And for each. Nanti loopingnya ada di sini. Kita tulis 1 aja di sini. Yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu. Kemudian kita bikin tabelnya. Tabelnya sebenarnya sama nggak sih? TR, oh beda. TR di sini. Kemudian apa ya? Langsung aja lah. TR ditutup sama TR. Dalamnya baru TD. TD ditutup sama TD. TD-nya apa? TD-nya itu yang pertama kita mau bikin berapa tadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Soalnya sini 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah pakai nomor ya. Kalau mau pakai nomor boleh di sini tambahin nomor ya. Tapi kalau mau pakai nomor gini. Ini harus dikurangi jadi 20. Kalau mau pakai nomor di sini kita harus bikin variabel. Dolar nomor sama dengan 1. Sebelum import it sini dolar nomor plus plus. Di sini tinggal gini. Dolar nomor. Replace. Nah, ini ada 8. Ini bisa jadi alignment-nya sama dengan center. Supaya di tengah-tengah. Oke. Karena ada nomor ini tambah 1 lagi. Nah, di sini sudah. Sekarang kita mau nambahin user ID. Oh, ini belum diganti nomor. User ID sama, tinggal panggilin aja. Cuma kita panggilnya dari dollar row.
karena ini berbasis objek, jadi kayak gini. Row, objeknya apa? Objeknya di dalamnya itu fieldnya. Fieldnya itu ID. Kita refresh. Nah, ID-nya 123456788. Sebenarnya ID-nya itu nggak perlu ditampilin sih. Kita hidden aja lah ya. Berarti ini tetap 25. Yang perlu tampilin itu name-nya. Dollar row name. Coba refresh. Enggak ya. Defaultnya itu dia rata kiri. Habis name, email. Dollar row. Role access. Di role access itu dollar row. Kalau di sini kan nggak ada nih role access nih. Ya, karena ada terhubung, coba kita buka model user. Nah, user ini dia ada has role. Nah, ini ada hubungannya nih. Jadi kita tinggal panggil saja user. Oh, nggak usah kayak gini ya. Harusnya di looping nih. Coba begini aja. Berarti di bawah for each dollar row rows as dollar $r. Tambahin and for each. Terus di dalamnya loopingnya ini kita tampilkan. Ini fungsi kedua kali ini sama dengan print ya. Jadi untuk menampilkan ke view atau layar. $r ID. Nah, ini punya role-nya 1 atau 2 kayak gitu. 1, 2 itu role apa? Coba kita coba ya, roles. Satu itu admin. Kalau langsung name bisa nggak ya? Coba ya. Oh bisa. Jadi si admin ini punya role-nya admin. User ini role-nya user. Yang lain ini karena dari seeder kemarin belum kita tambahin role. Jadi kalau kita login pakai user yang ini nanti nggak ada menunya. Kalau yang dua ini ada menunya gitu. Terus kita buat lagi di sini nanti untuk tombolnya ya. Untuk tombolnya nanti ini saya percepat, teman-teman bisa langsung copy paste aja pakai Ahref begini. Untuk alignment-nya kita buat center. Begini ya, Ahref nanti langsung ke root edit dengan ID-nya itu ID yang ini, ID si usernya. Nanti bisa kita edit. Nah, ini tampilan CSS-nya, kelasnya. Kemudian ini tampilan ikonnya. Dan ada tulisan edit access. Untuk delete, nanti memanggil rootnya user hapus row ID. Ketika diklik, nanti muncul konfirmasi dulu yakin ingin menghapus data, kemudian nanti hapus, kayak gitu. Kita save, kemudian di refresh. Seperti ini. Kita edit, masih error karena kita belum buat formnya. Untuk hapus juga masih error karena kita belum buat. Jadi seperti ini. Oke, untuk halaman indeks cukup
saat ini sampai segini, nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.